Oh iya, kita hari ini ada tugas gak sama Bu Novita? Kayaknya nggak ya sih. Jadi yang kemarin apa? Kalau nggak salah presentasi dari kelompok 6. Oh, oke. Selamat pagi semuanya. Langsung aja kita buka bukunya bab 2 bagaimana Pancasila dalam arus sejarah Indonesia. Halaman 46 sampai 51. Dibaca dulu ya. Perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketahui oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memohon syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan kesempatan untuk hadir pada tempat hari ini. Hadirin dipersilakan duduk. Jadi tujuan dari rapat hari ini adalah untuk membahas dasar negara yang menjadi fondasi untuk bangsa kita ke depannya. Nah, hadirin untuk dipersilakan menyampaikan pendapat dan aspirasi mengenai bangsa kita ini agar kita dapat mewujudkan bangsa dan negara kita ke depannya. Saya punya usul. Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan tradisi-tradisi dan budayanya. Sejarah Indonesia mementingkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang besar apabila kita bersatu. Oleh karena itu, kita membutuhkan dasar negara yang dapat mengakomodir rakyat-rakyat Indonesia. Saya setuju dengan pendapat Ahmad Subarjo. Kita negara Indonesia memerlukan satu ideologi yang dapat mempersatukan bangsa. Baiklah saudara-saudara sekalian, saya telah merumuskan rangkuman dari pernyataan yang kalian telah utarakan tadi. Menurut saya, dasar negara ditentukan atas 5 poin yang saya telah usul melalui asas dan NKRI yang meliputi yang pertama yaitu pertama, pri kebangsaan, yang kedua, pri kemanusiaan, yang ketiga, pri ketuhanan, dan keempat, pri kerakyatan, serta yang kelima itu pri kesejahteraan rakyat. Saya tidak setuju. Bung Yamin, saya akui dan saya hargai kata-kata Anda begitu luar biasa. Namun, perlu semua kita ingat bahwa Indonesia adalah negara bermayoritas Islam. Oleh karena itu, dasar negara harus berlandaskan Islam. Kau tidak dengar perkataan kita tadi. Kita butuh landasan negara, bukan kepentingan Anda saja kita butuhkan. Tenang saudara-saudara, jika seperti ini, kita tidak akan menemukan dasar negara yang tepat untuk bangsa kita. Jadi saya tunda dulu rapat hari ini dan kita lanjutkan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena situasi rapat yang mulai tidak kondusif, maka rapat dilanjutkan keesokan harinya. Hari kedua sidang pertama BPUPKI tepatnya pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo mengusulkan rumusan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Hadirin dipersilakan duduk. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan rapat yang kemarin, di mana kita belum menemukan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, Panji Suroso akan menyampaikan pendapatnya. Panji Suroso, waktu dan tempat diberikan. Baik, terima kasih. Saudara-saudara sekalian, rapat pleno hari ini kita telah mendapatkan dasar negara yang telah dikemukakan oleh Bung Muhammad Yamin. Namun perlu diketahui saudara-saudara sekalian, poin tentang pri ketuhanan belum kita bahas sampai detik ini. Baiklah, apakah saudara-saudara sekalian sudah menemukan dasar negara yang baik? Saudara-saudara sekalian, menurut saya tidak ada gunanya lagi kita mempermasalahkan tentang agama. Karena seluruh agama itu hanya berpusat kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Maka lebih penting kita membahas masalah-masalah yang ada di depan kita. Tapi Bung Hatta, negara kita ini adalah negara mayoritas beragama Islam. Saya tidak setuju. Jikalau Anda masih berpendapat seperti itu, mengapa Anda tidak membuat apa sendiri? Untuk membentuk suatu negara, kita tidak boleh mementingkan ego kita. Lebih baik Anda keluar! Nah, saudara-saudara, saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai dasar negara. Ya, menurut saya, yang pertama ada persatuan, yang kedua ada kekeluargaan, yang ketiga ada keseimbangan lahir dan batin, yang keempat ada musyawarah, dan yang kelima ada keadilan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas usulan saudara-saudara sekalian. Apakah ada pendapat lain yang ingin disampaikan? Jika tidak, maka saya rasa cukup. Sidang hari ini ditutup dan kita lanjutkan di hari ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sidang pertama BPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Pada hari ketiga ini, Insinyur Soekarno mengeluarkan rumusan Pancasila. Jadi pada sidang hari ini, melanjutkan dari sidang kemarin, kita telah menemukan suatu rumusan atau suatu ide yang sangat bagus, sudah cukup bagus. Nah, pada hari ini ada beberapa usulan tambahan yang akan disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno, waktu dan tempat diberikan. Saudara-saudara, kita sudah berkumpul selama 3 hari untuk membahas rumusan dasar negara. Tetapi di sini kita belum menemukan rumusan dasar negara yang baik. Untuk itu, saya memiliki rumusan dasar negara yang akan saya beri nama Pancasila. Di mana Pancasila berisi 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk merangkum semua itu, kita memerlukan Tuhan. Tetapi bukanlah Tuhan yang berdasarkan satu agama saja, sangat universal, dapat diterima kalangan masyarakat yang mempercayai agama. Maka saya beri nama Pancasila, dan semua bisa melalui tantangan sebagai bangsa merdeka. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Bagaimana dengan pendapat Buai kemarin yang mengatakan bahwa dasar negara Indonesia harus mengandalkan Tuhan Islam? Jika begitu, bolehkah saya berpendapat? Dipersilakan, Soekarno. Bagaimana kalau dalam waktu singkat ini kita akan membentuk suatu badan untuk membentuk dasar negara? Begini saja, karena kita belum bisa mendapatkan dasar negara, bagaimana jika kita membentuk suatu panitia kecil? Panitia kecil yang dibentuk yaitu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, Panitia Ekonomi dan Keuangan
yang diketuai oleh Dr. Handos Muhammad Hatta dan Abi Kusno Jokro Sujoso. Pada sidang ini juga dibacakan Piagam Jakarta dari hasil kerja Panitia 9. Baiklah para hadirin sekalian, berdasarkan hasil rapat yang telah selesai diadakan oleh panitia kecil kemarin, mereka telah mendapatkan suatu hasil yang signifikan. Supomo dipersilakan untuk menyampaikan hasil tersebut. Baiklah, saya akan membacakan hasil sidang yang telah kami rumuskan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada 1. Ketuhanan dengan kewajiban yang menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan suara bulat dari anggota lain, kami menyetujui isi pembukaan undang-undang tersebut. Saya selaku panitia melaporkan hasil kerja panitia, yaitu 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar rumusan yang telah disahkan kelak dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Adapun isinya: 1. Wilayah negara Indonesia dengan Hindia Belanda dulu ditambang Malaya, Borneo Utara, Papua Timur, Portugis, dan pulau sekitarnya. 2. Bentuk negara kita kesatuan. 3. Bentuk pemerintahan kita republik. 4. Bendera kita sangsaka merah putih. Dan yang kelima, bahasa nasional kita bahasa Indonesia.
saya punya usul. Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan seluruh